Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zahra Dwi Anggraini. Dalam mata kuliah kreatif dan inovatif ingin memaparkan rangkuman pertemuan 3 dan 4. Yang pertama adalah pengertian dari kreativitas dan inovasi. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Kata inovasi sendiri diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. Dalam arti luas, inovasi tidak hanya menyangkut masalah produk, akan tetapi dapat juga berupa ide, cara-cara maupun objek yang dipersiapkan oleh seseorang untuk menjadikan sesuatu yang baru. Ada 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah kreatif, yang kedua adalah inovasi, dan yang terakhir adalah studi kasus. Kita masuk topik yang pertama, yaitu kreativitas. Dalam kreativitas ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk-bentuk kreativitas. Dalam kehidupan manusia, bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kreativitas. Pertama, ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kedua, ada produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif, sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga, ada gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses kreativitas. Proses kreatif menurut David Campbell urutannya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan atau preparation. Meletakkan dasar, mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Meskipun tidak semua ahli kreatif, namun kebanyakan pencipta adalah ahli. Yang kedua adalah konsentrasi atau concentration. Sepenuhnya memikirkan, masuk luluh, terserap dalam perkara yang dihadapi. Nah, orang-orang kreatif biasanya itu serius. Perhatiannya tercurah dan pikirannya terpusat pada hal yang mereka kerjakan. Yang ketiga ada inkubasi atau incubation. Mengambil waktu untuk meninggalkan perkara, istirahat, dan waktu santai. Yang keempat ada iluminasi. Nah, iluminasi itu mendapatkan ide gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, jawaban baru, bagian paling nikmat dalam pencipta. Yang kelima ada verifikasi atau produksi. Dalam verifikasi atau produksi ini itu memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Setelah adanya proses kreativitas, ada bentuk kreativitas, selanjutnya kita ke kiat-kiat berpikir kreativitas. Nah, kiat-kiat untuk memperoleh teknik-teknik kreativitas menurut Bobby DePorter dan Mike Hernarki dalam bukunya Quantum Learning adalah sebagai berikut. Ada 2 poin yang disampaikan oleh beliau, yaitu yang pertama, ingatlah sukses-sukses Anda di masa lalu. Jika Anda pernah berhasil, ya namanya juga manusia ya, dalam setiap waktu pasti mengalami proses di dalam hidupnya. Anda tahu bahwa akan mampu melakukannya lagi, berhasil melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dan poin yang kedua, yakinlah ini dapat menjadi hari terobosan.
Jalani hari Anda dengan keyakinan bahwa sesuatu dapat terjadi untuk mengubah segalanya. Dengan cara itu, jika sesuatu benar-benar muncul, maka Anda akan siap menerimanya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yaitu strategi mengelola kreativitas. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas, sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams tahun 1989, yaitu pada poin pertama, mengenali hubungan. Nah, banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Orang kreatif akan memiliki intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut. Yang ke poin kedua, itu kembangkan perspektif fungsional. Kita dapat melihat adanya perspektif fungsional dari benda dan orang. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Pada poin ketiga, gunakan akal. Fungsi otak pada bagian yang terpisah antara kiri dan kanan telah dilakukan sejak tahun 1950-an serta tahun 1960-an. Otak bagian kanan digunakan untuk hal-hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. Poin keempat yaitu hapus perasaan ragu-ragu. Nah, kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Di antaranya ada sebagai berikut. Selanjutnya adalah dukungan agar karyawan menjadi kreatif. Yang pertama, memberi ruang gerak. Sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan pada tiap karyawan tanpa kecuali untuk bisa bergerak lebih leluasa dalam menyampaikan ide-idenya. Yang kedua, menyediakan fasilitas. Ada baiknya juga jika sebuah perusahaan berusaha mendukung langkah kreatif yang dimiliki oleh karyawannya dengan jalan menyediakan fasilitas yang sesuai. Yang ketiga, ada mengumpulkan ide. Supaya muncul kreativitas karyawan yang diinginkan, bisa saja perusahaan mengambil langkah lebih dulu untuk mencari ide-ide baru pada karyawannya. Yang keempat, ada memberikan apresiasi. Salah satu wujud dukungan perusahaan terhadap karyawan biasanya melalui apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh para karyawan tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu hambatan dalam berpikir kreatif. Kreativitas akan terhalang muncul oleh sebab yang pertama nih, mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Nah, seseorang mahasiswa yang menyelesaikan studinya selama 4 tahun telah dicekoki dengan soal ujian dengan pilihan satu yang benar. Yang kedua, fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh. Tidak boleh think something different. Seseorang takut berbeda pendapat apalagi dengan atasan. Padahal ide seseorang bisa menjadi sumber yang sangat positif untuk kemajuan bisnis yang sering muncul dalam bentuk intuisi. Yang ketiga, harus taat pada aturan. Ini akan mengurangi kreativitas. Sebab kadang-kadang kreativitas akan muncul sebagai kemampuan untuk mendobrak aturan yang ada, sehingga dapat ditemukan jalan baru, sesuatu yang lebih efisien, lebih produktif, dan sebagainya. Poin keempat, tetap konstan pada praktek yang dilakukan selama ini. Tidak ada peluang mengadakan kreasi, selalu terikat pada hal rutin yang sudah biasa. Ya, seperti kerjaan yang gitu-gitu aja, tidak ada yang berubah gitu kan. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua yaitu inovasi. Karena tadi kita sudah membahas tentang kreativitas, selanjutnya kita ke inovasi. Yang pertama adalah pentingnya strategi inovasi pada produk dan jasa. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa inovasi
Produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. Yang kedua adalah proses inovasi. Ada 2 tahapan khusus yang dilewati, yaitu discovery and invention. Pertama ada discovery. Dimaknai sebagai penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukan itu sudah ada, baik itu berupa ide yang baru atau alat yang baru sesuai atau yang dihasilkan oleh seorang atau rangkaian beberapa orang dari suatu masyarakat. Yang kedua ada invention. Dimaknai sebagai pencipta suatu yang baru, ya benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Penciptaan ini bisa berasal dari proses perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada. Penemuan baru dalam tahap invention betul-betul sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Bahasan yang ketiga adalah ciri-ciri berpikir inovasi. Ciri-ciri berpikir inovasi memiliki 4. Yang pertama adalah memiliki ciri khas. Yang kedua, merupakan ide baru. Yang ketiga, dilakukan secara terencana. Dan yang keempat adalah memiliki tujuan. Mari kita bahas satu persatu. Memiliki ciri khas. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik. Yang kedua, merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasi atau diungkapkan oleh orang lain sebelumnya. Yang ketiga, dilakukan secara terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam mengembangkannya. Yang keempat, memiliki tujuan. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah penggolongan inovasi. Inovasi terus-menerus berupa modifikasi terhadap suatu yang sudah ada. Inovasi ini tidak jarang justru membingungkan konsumen. Misalnya, motor Matic Honda, ada keluaran model Beat, terus keluar lagi Vario. Itu pun ada Vario dan Vario New injeksi, Beat dan Beat New. Belum lagi muncul Scoopy ya, contohnya Scoopy Sporty, Scoopy Stylish, Scoopy Playful, masih banyak yang lain gitu ya. Inovasi terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru atau merubah produk yang sudah ada, namun tidak merubah pola perilaku yang sudah mapan di mata konsumen. Misalnya, membuat kemasan baru pada alat kosmetik agar lebih menarik. 3. Ada inovasi terus-menerus, yaitu penciptaan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan produk lama. Misalnya penciptaan komputer, penciptaan bilangan biner, penciptaan AC atau penciptaan lemari SA dan sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah tips berinovasi. Yang pertama, memanfaatkan teknologi. Teknologi modern memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal proses produksi dan operasional bisnis. Yang kedua, ada produk yang unik. Salah satu inovasi bisa Anda lakukan adalah menciptakan produk yang unik. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Memberikan pelayanan khusus pada konsumen merupakan inovasi yang dapat Anda lakukan agar konsumen tetap setia dengan produk Anda. Dan yang keempat, meningkatkan skill sumber daya manusia. Dalam menciptakan produk yang inovatif, dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan kreativitas yang tinggi.
Dan kita sudah masuk ke topik yang terakhir, yaitu studi kasus PT Roti Ceria. Nah, yang pertama ada inovasi berbasis modulasi. Inovasi Roti Ceria merubah karakteristik dasar suatu produk, yaitu dengan perubahan ragi yang terdapat pada adonan roti. Dahulu menggunakan ragi lokal, kemudian berganti menggunakan ragi impor. Yang kedua ada inovasi berbasis ukuran. Inovasi berbasis ukuran yaitu pada dasarnya merupakan inovasi yang difokuskan pada ukuran produk. Roti Ceria melakukan inovasi yang berbasis pada ukuran produk, salah satunya pada produk roti pisang coklat, di mana pada awal pembuatan Roti Ceria menciptakan dengan ukuran 13 cm, kemudian meluncurkan produk dengan nama roti Big Pisang Coklat dengan ukuran 18 cm. Kemudian pada roti mini tart, Roti Ceria meluncurkan produk baru yaitu kue tart. Yang ketiga ada inovasi berbasis kemasan inovasi. Nah, inovasi berbasis kemasan ini merupakan cara sebuah produk dikemas. Inovasi berbasis kemasan yang dilakukan Roti Ceria yaitu pada ukuran kardus kemasan yang bervariasi, mulai dari yang kecil, sedang, hingga besar. Juga pada tulisan dan gambar, komposisi warna kemasan pada kemasan, dan disertakan dengan tagline Roti Ceria yaitu enak, murah, fresh from the oven. Dan nomor telepon Roti Ceria. Yang keempat ada inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Roti Ceria menciptakan roti boy dengan harga yang sangat ekonomis dan beraneka ragam, seperti rasa pandan, pisang, mangga, durian, kacang, dan stroberi. Dan yang terakhir yaitu inovasi berbasis pengurangan upaya faktor pendukung lainnya. Roti Ceria menitipkan produk pada toko-toko yang menjadi mitra kerja. Kemudian untuk produk lainnya pun Roti Ceria menjual online melalui website, Facebook, dan Twitter. Sehingga konsumen tidak perlu untuk datang ke outlet karena dapat melakukan pembelian melalui sistem online. Saya rasa materi kali ini sudah cukup saya sampaikan semua. Tetap jaga kesehatan dan selalu berpikir positif, teman-teman. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.